Plan and choice. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini dan kehidupannya di hari esok. Apa yang kudu disiapin buat jadi mahasiswa? Tadi saya sudah sampaikan dan mengupas tentang kuliah itu biayanya mahal. Jadi harus serius dalam kuliah dan memanfaatkannya semaksimal mungkin. Salah satu bentuk keseriusan kita adalah menyiapkan berbagai hal yang dianggap penting sebelum nantinya menapaki dunia baru sebagai mahasiswa. Beberapa hal yang harus disiapin sebelum menapaki bahtera kehidupan sebagai mahasiswa. 1. Niat kudu bener. Sebagian dari kita, niatan kuliahnya hanya untuk mengejar nilai. Sehingga saat kuliah pun, orang yang seperti ini hanya akan fokus bagaimana caranya mengejar IP-nya yang bagus, lulus cepat, dan dapat kerjaan. Jadi makhluk individualis, egois, gak peduli sekitar, pacarnya buku-buku tebel, sosialisasi dengan orang-orang sekelilingnya kurang. Bahkan, sempat ditemukan kasus ada yang sampai mengalami depresi berat karena IP-nya yang tidak komlot dan lain-lain. Niatan seperti itu tidak buruk, namun kurang baik. Akan lebih baik jika niatan kita kuliah adalah untuk mencari ilmu, ibadah, membahagiakan orang tua, dan sekaligus sebagai sarana untuk belajar, mengabdi, dan berbagi manfaat bagi orang-orang lain di sekitar kita. Dengan begitu, kita akan enjoy dan menikmati hari-hari kita sebagai mahasiswa. Masalah rezeki dan pekerjaan, Allah sudah mengaturnya. Selama apa yang kita lakukan adalah hal yang benar dan positif, pasti nantinya akan ada hal positif juga yang datang kepada kita. Segala sesuatu bergantung pada niatnya. Kualitas kuliah kita tergantung dari seperti apa niatan awal kita saat memutuskan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. 2. Siapin mental. Menjadi mahasiswa, kita akan belajar untuk tidak lagi menjadi manusia manja yang selalu hidup dengan orang tua. Kita akan belajar menjadi manusia dewasa. Saat kita menjadi mahasiswa, orang tua kita akan belajar untuk mengikhlaskan bahwa anak mereka telah beranjak menjadi manusia dewasa. Kedua orang tua kita percaya dan mengizinkan kita untuk belajar mandiri. Kita dibiarkan merantau ke negeri orang untuk menempuh pendidikan. Anak mereka yang mungil kini dibiarkan untuk terpisah jauh dari orang tua. Perubahan kondisi dari anak SMA menjadi mahasiswa, dari anak rumahan jadi anak perantauan, dan dari anak manja jadi dewasa harus benar-benar kita persiapkan. Karena jika kita tidak menyiapkan mental kita, bisa jadi kita tidak akan bisa melalui masa-masa mahasiswa dengan sempurna. Dahulu saat SMA, hari-hari kita pasti selalu ada ibu dan bapak. Selalu bertemu mereka, dari bangun tidur hingga tidur lagi, selalu ada mereka. Dan kini kita harus belajar bahwa saat ini kita jauh dengan mereka. Dahulu, setiap pagi ibu yang membuatkan kita sarapan, mengingatkan kita untuk belajar, dan banyak lagi romantisme bersama orang tua yang mungkin akan kita rindukan saat-saat di perantauan. Bangun, kita sudah mahasiswa. Kita berada jauh di perantauan. Kita harus mandiri, kita harus bisa bersikap dewasa. Kita akan mengalami masa-masa di mana kita harus bisa mengelola diri kita sendiri, belajar tanpa harus dikomando. Makan harus beli sendiri atau masak sendiri. Baju kotor cuci sendiri. Sakit berobat sendiri. Kelola uang sendiri, dan lain-lain.
Intinya, siapkan mental kita untuk menjadi mahasiswa yang dipercaya sebagai calon manusia dewasa. Yang ketiga, siapin iman. Ingat, pergaulan kampus tidak sesederhana saat kita SD, SMP, atau bahkan SMA. Pergaulan di level mahasiswa sudah sangat luar biasa bebas. Kudu benar-benar bisa menjaga diri agar tidak tersesat dan menyesal di lain hari. Narkoba, minum-minuman keras, seks bebas, itu adalah hal-hal yang akan mudah kita temukan dalam pergaulan pada level mahasiswa. Dan sudah banyak kasus mahasiswa yang terjebak dalam lubang kenistaan seperti itu. Banyak yang ngedrugs, jadi pecandu narkoba, bahkan jadi pengedar minum-minuman keras, mahasiswi yang menjual kegadisannya hanya untuk uang, hamil di luar nikah, aborsi, dan lain-lain. Data BNN, Badan Narkotika Nasional tahun 2006 menyebutkan 30% pengguna narkoba adalah pelajar dan mahasiswa. Baru-baru ini ditemukan bahwa terjadi peningkatan jumlah pengguna narkoba dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Penelitian tersebut menunjukkan tingkat pengguna narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa naik menjadi 33,3% dari data semula, yaitu 30%. Jadi, bisa dikatakan bahwa dalam waktu yang kurang lebih 1 tahun ini, tingkat pengguna narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa naik persentasinya sebesar 3,3%. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI pada akhir Juni 2010, terdapat 21.770 kasus AIDS dan 47.157 kasus HIV positif dengan persentase pengidap usia 20-29 tahun yakni 48,1% dan usia 30-39 tahun sebanyak 30,9%. Terkait kasus aborsi di Indonesia, setiap tahun mencapai angka 2,5 juta. Ternyata 62%-nya dilakukan oleh remaja yang tentu saja belum menikah. Pelaku umumnya berada pada kisaran usia 20 sampai 29 tahun. Usia 20 sampai 29 tahun adalah usia-usia mahasiswa seusia kita. Begitu mengerikan dan memprihatinkan kondisi pergaulan mahasiswa masa kini. Namun, bukan berarti semua pergaulan yang ada pada level mahasiswa bersifat negatif seperti itu. Masih banyak pergaulan-pergaulan mahasiswa yang jauh lebih baik dan produktif, tergantung pandai-pandainya kita memilih dan memilah. Kita bisa menghindari hal-hal negatif tadi, salah satunya dengan bagaimana cara kita memilih teman di kampus. Pilihlah teman yang memang baik dan senantiasa mengajak pada kebaikan, bukan malah mengajak ngedrugs, minum-minuman keras, dan lain-lain. Kalau ada teman kita yang ngajakin buat hal-hal negatif, langsung bersikaplah tegas untuk menolak. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Tegaslah. Tidak kalah pentingnya adalah persiapan iman. Spiritual menjadi bekal utama yang sangat menentukan seseorang itu akan menjadi baik atau bahkan buruk saat menjalani dunia kampus. Oleh karena itu, jadikan spiritual sebagai nahkoda dalam mengarungi bahtera kehidupan mahasiswa. Ibadah jangan pernah ditinggalkan. Karena ibadah yang akan mengantarkan kita pada mata hati dan mata hati yang akan menunjukkan kita kepada mana yang benar dan mana yang salah. Ya, itulah beberapa hal pokok yang harus dipersiapkan sebelum kita menapaki kehidupan kita sebagai mahasiswa. Insya Allah, jika hal-hal tersebut kita persiapkan betul dan kita aplikasikan, maka kita tidak akan menjadi mahasiswa mampu
maka kita akan menjadi mahasiswa mampu menapaki dengan baik dunia kampus dengan segala problematikanya. Akan menjadi mahasiswa dewasa, lurus niatnya, dan banyak amal pahalanya. Amin. Kenapa disebut mahasiswa? Ada banyak definisi tentang mahasiswa, baik menurut para tokoh maupun menurut peraturan pemerintah. Definisi atau pengertian mahasiswa yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 1990 adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di perguruan tinggi tertentu. Sedangkan pengertian mahasiswa menurut Knopf V. Meischer dalam Suwono 1978 adalah merupakan insan-insan calon sarjana yang dalam keterlibatannya dengan perguruan tinggi, yakni makin menyatu dengan masyarakat, dididik dan diharapkan menjadi calon-calon intelektual. Secara garis besar, mahasiswa mengandung makna sebagai kaum-kaum akademisi yang tengah menempuh jenjang pendidikan paling tinggi, sekaligus dipercaya oleh masyarakat secara umum sebagai manusia dengan kemampuan intelektual di atas rata-rata manusia pada umumnya. Di dalam masyarakat kita saat ini, ketika mendengar kata mahasiswa, pikiran yang terbersit pertama kali adalah pintar, smart, dan calon penerus masa depan bangsa. Gimana kabarmu, mahasiswa? Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Mengutip sepenggal syair dari sebuah lagu perjuangan Totalitas Perjuangan yang biasa dikumandangkan oleh mahasiswa. Lagu yang begitu menggetarkan pelantunnya, manakala ia benar-benar mampu meresapi esensi dari tiap-tiap syair yang ada di dalamnya. Lagu yang setia menemani mahasiswa dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pemimpin muda, melaksanakan fungsinya sebagai penyalur suara kaum-kaum tertindas, lagu yang mampu membangkitkan semangat pejuang para mahasiswa. Namun, masihkah syair-syair yang tersurat di dalam lagu ini mampu menggambarkan kondisi realitas sosial kemahasiswaan kita saat ini? Nampaknya situasi sosial politik gerakan kemahasiswaan telah mengalami perubahan yang begitu signifikan. Tahun 1998, kita ketahui bersama, mahasiswa telah menggoreskan tinta emas dalam sejarah gerakan mahasiswa, yaitu meruntuhkan rezim Orde Baru yang pada saat itu Indonesia dipimpin oleh Insinyur Soeharto. Krisis moneter yang mencekik Indonesia, korupsi, kolusi, nepotisme di kalangan pejabat yang merajalela menjadikan mahasiswa geram. Demonstrasi besar-besaran dilakukan oleh mahasiswa kala itu. Elemen mahasiswa dari seluruh Indonesia bersatu dan mengepung gedung DPR MPR RI. Bentrok fisik dengan petugas keamanan tidak bisa dihindarkan. Bahkan tidak sedikit kawan mahasiswa yang cedera atau bahkan meninggal saat itu. Dan puncaknya adalah dengan mundurnya Presiden Soeharto dari posisi Presiden RI tahun 1998. Dan kini 16 tahun sudah dipaksa momentum reformasi. Ternyata ada sebuah perbedaan yang begitu kontras antara mahasiswa dahulu dan sekarang. Saat ini gerakan kemahasiswaan di Indonesia yang sedang mengalami kelesuan atau bahkan mati suri. Pergerakan-pergerakan mahasiswa yang dahulu begitu dinamis, saat ini sudah jarang didengar. Jangankan bergerak untuk menyuarakan aspirasi rakyat, untuk bergabung dengan lembaga kemahasiswaan saja kini sudah sedikit jumlahnya. Mahasiswa lebih nyaman dengan kuliahnya
belajar, lulus tepat waktu, IP cum laude, dapat beasiswa, membuat karya ilmiah, dan lain-lain. Ya, hal-hal yang berbau akademik. Saya tidak menyalahkan hal-hal tersebut. Itu semua adalah hal yang positif dan baik. Namun, yang menjadikan saya kurang sepakat adalah hal-hal tersebut menjadikan mahasiswa saat ini hanya fokus kuliah untuk mendapatkan IP yang bagus, tanpa mau peduli dan peka terhadap kondisi lingkungannya, kondisi masyarakatnya, cenderung individualis dan egois. Tidak hanya itu, lebih parah lagi, mahasiswa saat ini cenderung hedonis, suka berfoya-foya, bersenang-senang, bergaya hidup mewah-mewahan. Beberapa permasalahan yang terjadi pada mahasiswa saat ini adalah: yang pertama, krisis moral. Begitu banyak pemuda kita yang melakukan hal-hal yang tidak bermoral, seks bebas, narkoba, tawuran, dan lain-lain. Yang kedua, apatisme mahasiswa terhadap aktivitas dan permasalahan-permasalahan sosial dan politik yang ada di sekitarnya, dan cenderung akademis. Yang ketiga, terdegradasinya rasa kepedulian sosial dari dalam diri mahasiswa, sehingga cenderung acuh tak acuh terhadap permasalahan yang ada di sekitarnya. 4. Krisis intelektual, split personality, keterpisahan sosial, bervisi pendek, dan lain sebagainya. Itulah beberapa gambaran kondisi mahasiswa kita saat ini, begitu kompleks. Setiap masa memiliki karakter dan momentumnya masing-masing. Lantas, apa yang harus kita lakukan saat ini? Sebagai mahasiswa-mahasiswa yang masih diberikan kesadaran untuk mau peduli akan kondisi sosial politik bangsa ini, bukan mahasiswa nampaknya kalau mudah putus asa. Bukan pemuda ketika menghadapi masalah justru mengalah. Bukan aku, kamu, dan kita, kalau yang ada hanya pesimisme. Soekarno saja begitu optimis dengan pemuda. Seperti yang dikatakan, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Begitu juga optimisme seorang Hasan al-Banna, tokoh gerakan muda Mesir dalam melihat pemuda. Pemuda, kata Hasan al-Banna, adalah di setiap umat mereka adalah rahasia kebangkitannya. Di setiap kebangkitan mereka adalah rahasia kekuatannya. Dan di setiap ideologi mereka adalah para pengusung panjinya. Senantiasa ada optimisme untuk terus maju bagi para generasi muda, terutama bagi kita sebagai mahasiswa. Mahasiswa kaum istimewa. Mahasiswa itu makhluk yang istimewa karena ia adalah makhluk yang diberikan kesempatan yang lebih untuk menikmati pendidikan yang lebih tinggi daripada anak-anak muda seusianya. Mahasiswa makhluk yang istimewa karena ia adalah manusia-manusia peradaban yang senantiasa didoakan dan dirindukan oleh seantero masyarakat di negeri ini untuk menjadi solusi atas berbagai permasalahan yang tengah mendera bangsa ini. Mahasiswa adalah insan-insan istimewa karena hidup mereka tidak terikat oleh kekuatan apapun ataupun intervensi pihak manapun kecuali kekuatan Tuhan. Mahasiswa adalah manusia istimewa karena ia belajar untuk hidup tidak hanya untuk dirinya, tapi hidup untuk Tuhan, bangsa, dan alma maternya. Mahasiswa adalah makhluk istimewa karena berada pada middle class dalam hierarki strata sosial. Pada level masyarakat menengah ke bawah,
mahasiswa menjadi manusia-manusia yang banyak mendengar, merasakan, dan menyentuh mereka dengan cinta dan pengabdian. Pada level masyarakat tingkat atas, golongan birokrat, pemimpin negara, pejabat-pejabat publik, mahasiswa bersikap sebagai kritikus dan banyak bicara, banyak berteriak, banyak menuntut, memberikan kritikan dan rekomendasi untuk kebaikan negeri. Dalam melakukan kedua hal tersebut, tidak ada satupun kekuatan yang mampu menggoyahkan mahasiswa untuk terus bergerak, mengabdi, menebarkan cinta, terus-menerus berkontribusi untuk negeri. Hanya idealisme dan cinta yang memantapkan para insan-insan akademik ini untuk tetap bergerak dan terus mendharma baktikan dirinya untuk masa depan bangsanya. Begitu banyak keistimewaan yang dimiliki oleh mahasiswa, namun sedikit dari kita yang menyadari akan hal itu. Sebagian dari kita hanya menganggap bahwa tugas mahasiswa hanya untuk belajar dan menyelesaikan studinya. Sementara jauh di luar itu semua, ada hak dan kewajiban yang harus ditunaikan mahasiswa. Yang jika kita mampu mengambil peran itu, maka kita akan benar-benar bisa merasakan dan menunjukkan kepada dunia bahwa menjadi mahasiswa itu istimewa.